Ya Wiki, kita tuh sering kalau pengen bertani gitu kok nggak tumbuh-tumbuh atau ketumbuhnya nggak sesuai ekspektasi. Mungkin kita tidak bertani secara cerdas. Kayaknya gitu ya, perlu berbagai macam metode agar tata kelolanya dalam pertanian tersebut lebih praktis, lebih simpel, lebih efektif, efisien dan juga bisa lebih produktif gitu ya. Betul. Nah, di Kreatif kali ini kita akan membahas mengenai bertani dengan platform pertanian cerdas. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Ari Gunawan. Beliau adalah CEO Kerabat Tani Indonesia. Apa kabar Mas Ari? Halo, baik. Baik. Ya, terima Thank you sudah kasih. join. Oke, nah gimana sih tanggapan Anda melihat permasalahan terkait volatilitas harga pangan di Indonesia saat ini pasti erat kaitannya dengan pertanian. Kita sering melihat ya banyak yang membuang hasil taninya, tomat, pepaya yang baru-baru ini juga. Gimana Anda Karena tanggapannya? harganya rusak ya. Gimana tuh Mas? Baik. Volatilitas harga pangan ya. Jadi memang simple as that, volatilitas itu pasti dipengaruhi sama supply and demand juga ya pastinya. Supply and demand ini pastinya juga sangat dipengaruhi oleh produktivitas pertanian di Indonesia. Nah, memang kita sekarang itu pertanian masih bergantung ya, masih depend on cuaca. Jadi itu yang sangat disayangkan dan bikin harga pangan kita pasti naik turun. Sekarang misalnya kita lihat komoditas jenis kayak cabai gitu ya. Cabai itu kan sekarang aja di tingkat petani kita sudah di harga 70 sampai 80 ribu per kilo kan, apalagi di pasar mungkin sudah 100 ribu. Nah, padahal 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu itu harganya nyentuh angka 15 ribu di petani cabai rawit merah itu. Nah, di situ nunjukin volatilitas kita bergantung pada musim ya, apalagi musim yang nggak menentu sekarang ini. Sampai bulan Agustus saja di Jawa Timur itu masih hujan gitu kan, masih banyak petani-petani di luar sana yang nggak bisa panen lagi seperti itu. Sehingga itu jadi basic kenapa harganya volatilitasnya sangat luar biasa. Oke, artinya memang berdasarkan temuan Anda, volatilitas ini disebabkan oleh musim dan juga berpengaruh terhadap produktivitas dari si tanaman pertanian itu ya, sehingga kemudian membuat harganya volatile lah. Lalu melihat permasalahan yang ada, solusi apa yang ditawarkan oleh Kerabat Tani? Oke, kalau di Kerabat Tani kita menawarkan sebuah ekosistem yang bisa bikin petani itu panen tanpa musim. Jadi kita nggak depend on kondisi cuaca. Jadi memang di mana petani ini bisa apapun musimnya di Indonesia, apalagi negara tropis, hujan, panas dan sebagainya, mereka bisa panen kayak gitu. Jadi di ekosistem itu kita kolaborasi nih, ada greenhouse di dalamnya, terus ada automation di dalamnya, terus ada ekosistem yang bisa membantu menjual hasil pertaniannya ke market premium yang bisa dukung biaya produksi yang mahal di dalam proses bertani tanpa musim ini, sehingga bisa dapat harga yang cocok dengan kondisi biaya produksi yang juga cukup tinggi di ekosistem pertanian modern. Baik, boleh dijelaskan lebih jauh begitu ya, mungkin salah satu ya cara kerja dari sistem yang ditawarkan Kerabat Tani ini gambarannya seperti apa sih? Oke, jadi di sistem Kerabat Tani ini kita biasa bertanam pasti dalam sebuah greenhouse yang punya spesifikasi tertentu, dan kita menggunakan biasanya plastik UV di atasnya dan juga insatnya di sebelahnya, dan itu di dalamnya nanti tanaman kita berikan nutrisi, air dan sebagainya itu sudah based on kondisi tanaman, tidak lagi berdasarkan kayak waktu dari tanaman, pagi sore dan sebagainya, itu sudah tidak berdasarkan hal tersebut. Tapi kita berikan langsung berdasarkan kondisi tanamannya secara otomatis. Jadi yang bekerja di situ adalah sebuah sistem. Seperti itu. Jadi di situ tanaman terlindungi dari cuaca buruk, terus juga dari hama penyakit tanaman, dan juga produktivitasnya meningkat, dan kita berhasil cut biaya produksi yang cukup gede di situ, termasuk tenaga kerja. Baik, komoditas pertanian apa yang cocok untuk menerapkan sistem yang ditawarkan oleh Kerabat Tani? Apakah sebatas hanya sayur dan juga cabai begitu ya, atau mungkin ada komoditas buah-buahan lain seperti misalnya durian gitu misalnya. Saya ngebayangnya kalau bisa makan durian ataupun makan mangga gitu bisa kapanpun tanpa harus nunggu musim gitu. Komoditasnya apa aja? Oke, kalau di komoditas kita sekarang ada lebih dari 70 komoditas yang bisa kita kelola ya. Jadi ada banyak sekali. Kalau buah-buahan kita yang paling banyak produksinya itu melon premium. Melon premium itu kita punya 10 jenis, ya kan? 10 jenis sampai 20 jenis yang berbeda, dan itu kita kirim ke wilayah di seluruh Pulau Jawa, mulai dari Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat, kita ada semua. Itu produktivitasnya juga mampu meningkat dan tanpa musim ya. Jadi kita nggak peduli musimnya di situ. Terus selain itu kita sekarang selesai riset di produksi padi
di dalam polybag. Jadi padi kita polybag di dalam greenhouse. Gitu. Nah Baik. itu habis ini kita akan produksi masalah. Nah, itu Oke. tadi sudah disampaikan juga begitu ya komoditasnya, sebaran jenis komoditasnya dan sebarannya kemana saja. Nah, Ya. pertanyaan berikutnya, berapa harga layanannya? Tapi usai jeda ya. Ya, Iya. betul. Tetap bersama kami pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Ari dari Kerabat Tani. Ini kalau bicara mengenai upaya yang kemudian dilakukan bahwa ini adalah sebagai upaya untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga kualitas, iya, tapi kan yang paling penting kalau ngomongin soal komoditas pangan adalah aksesibilitasnya gitu ya. Masyarakat bisa mengakses dalam hal jarak ataupun harga gitu. Itu kan menjadi satu narasi yang kayaknya udah wajib sekali lah kalau ngomongin soal pangan gitu. Nah, dalam harga sendiri, kalau ini memang berkualitas, tapi secara harga itu gimana tuh, Mas? Atau memang secara segmen pasarnya yang disasar oleh Anda sendiri adalah market premium? Oke, untuk harga hasil komoditasnya sendiri, kita sekarang memang mainnya di premium masih. Kita main di premium, cuman in sometimes kita juga masuk di tradisional pasar induk yang memang ketika kita keluarin itu memang kita ngincer di harga-harga yang tinggi. Jadi ketika petani di luar nggak bisa panen, nah kita itu bisa panen dengan harga yang terbaik. Jadi memang kita juga kadang masuk di tradisional market, tapi dengan kondisi market yang dengan harga yang sudah tinggi seperti itu. Ada tantangan tersendiri nggak di sana, namanya sebuah usaha begitu ya, pasti ada lika-likunya. Seperti apa, Mas? Yang paling awal itu kita ngubah behavior petani ya, itu sangat sulit karena kan kita sini full automation di mana petani biasanya dia masih cawe-cawe di lapangan dan sebagainya. Nah, itu yang kita kadang harus kontrolnya sangat advance ya untuk para petani untuk bisa kita kendalikan sesuai dengan SOP kita. Kayak gitu. Oke, berarti kalau bicara mengenai investasinya lah ya, kalau petani ingin menggunakan services yang ditawarkan oleh Kerabat Tani itu berapa range fee-nya, Mas? Oke, range-nya kita di angka sekitar 130.000 per meter persegi. Itu untuk petani udah bisa dapat berbagai teknologi kita, tapi di luar biaya tanam ya, Mas ya. Jadi itu sudah termasuk di dalamnya otomatisasinya, sudah termasuk irigasi otomatisnya, greenhouse-nya dan sebagainya. Itu paling basic kita pakai ekonomi sirkular, pakai spesifikasi dengan bambu-bambu terbaik di Jawa Timur. Tapi kita juga ada services yang pakai teknologi mungkin konstruksinya pakai galvanis atau besi gitu. Nah, itu lebih tinggi lagi, sekitar 400 sampai 500.000 per meter persegi seperti itu. Baik, lantas Kerabat Tani sendiri ini sudah berjalan berapa lama dan apa ya penggunanya, berapa banyak petani saat ini yang sudah join, seperti apa? Oke, kita sudah di 2 tahun terakhir bergerak dan petani kita ada di 15 lokasi hampir 1 hektar area ya. Jadi memang di premium farming ini kita nggak butuh lahan luas, tapi kuantiti kita juga bisa bersaing di situ. Kalau jumlah petani kita ada sekitar hampir 100 petani di dalamnya yang terlibat dalam pengolahan media tanam dan sebagainya. Tapi kalau petani sehari-hari itu memang tidak banyak yang terlibat. Seperti itu. Kita concern di Jawa Timur, sementara ini Jawa Timur sama Jawa Barat ada seperti itu. Dan lebih concern juga tadi ke yang premium ya? Ya, di premium. Oke. Sejauh ini target untuk profitabilitasnya sudah tercapai atau ada target soal profitabilitas, Mas Ari? Kalau profitabilitas kita sekarang EBITDA positif memang, dan klien kami ada juga dari beberapa di pemerintahan seperti di Bank Indonesia, di Bank Indonesia Pusat kita ada ya, kita ada di Bank Indonesia Pusat dan sebagainya, bisa dicek di program sosial Bank Indonesia itu kita handle hampir sekitar 2.000 meter ya untuk spesifikasi tingkat tinggi pertanian yang otomatisasi. Baik, harapan utama dari Kerabat Tani saat ini apa? Harapan pertama kita bisa scale up lebih jauh lagi karena kami targetkan tahun ini kita bisa acquisition 100 greenhouse di Jawa Timur untuk kita bisa offering market demand kami yang mencapai 5.000 metric ton per tahun. Ya, sekarang kita masih bisa support paling cuma 2%-nya ya, sekitar 100 sampai 200 metric ton per tahun. Oke. Artinya ke depan ini masih sangat potensial untuk digarap lebih luas begitu ya. Mas Ari, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Baik, semoga industri pertanian kita semakin maju ya. Betul, betul. Oke, kita akan lihat pemirsa pergerakan dari IHSG sehingga pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini bergerak menguat
di level 7.280,050. Tahap gainers sejauh ini ada BMRI, TINS, Medco, NICL, Inco, MAPA, Dewa, dan TKIM. Sementara untuk deretan top losers pemirsa diantaranya adalah saham-saham seperti masih SMGR pemirsa ya, MNCN, Java, GoTo, SMIL, PTBA, HRTA, PSAB. Dengan sektor yang memimpin penguatan adalah kesehatan, disusul properti, dan sektor yang memimpin pelemahan tipis. Kita lihat pemirsa tampaknya ada industri di sana dan juga ada infrastruktur ya. Itu dia pemirsa review singkat update pembukaan perdagangan hingga pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Sudah 90 menit juga kami menemani Anda pemirsa dalam Power Breakfast. Ya, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang saat lagi pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sambodatu. Oke Adrian, Sampai jumpa.